Perkenalkan, saya Risti Satriana. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan topik pembahasan yaitu teks berita. Kalian tentu tidak asing lagi dengan kata berita, bukan? Lalu apa itu teks berita dan apa bagian-bagian dalam teks berita tersebut? Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita belajar tentang teks berita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, berita merupakan cerita atau keterangan yang terkait dengan sebuah kejadian atau peristiwa. Teks berita merupakan sebuah teks yang berisikan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Teks berita ini biasanya disebarluaskan melalui berbagai media, seperti koran, majalah, radio, internet, televisi, dan media lainnya. Secara umum, teks berita adalah teks yang melaporkan peristiwa, informasi, atau kejadian mengenai suatu hal atau yang sedang terjadi. Teks berita adalah sebagai teks atau tulisan untuk menyampaikan sejumlah informasi atau keterangan terkait sebuah peristiwa kepada masyarakat secara aktual dan faktual. Faktual berarti teks berita disampaikan sesuai dengan kenyataan. Sifat faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Sedangkan, pengertian dari aktual merupakan peristiwa yang disampaikan baru saja terjadi. Lalu apa fungsi dari teks berita? Jadi, pembuatan teks berita ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Sementara fungsi dari teks berita itu sendiri adalah untuk mengetahui informasi terkini. Berita disampaikan secara aktual dan berdasarkan fakta yang ada. Artinya, segala informasi yang kita dapatkan dari teks berita merupakan kejadian terkini serta benar adanya. Dengan begitu, masyarakat luas bisa selalu mengetahui peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri teks berita. Teks berita memiliki 7 ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita bahas satu persatu. Ciri-ciri teks berita yang pertama adalah aktual. Aktual artinya kejadian dalam teks berita yang disampaikan baru saja terjadi atau sedang terjadi sehingga menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Dengan demikian, ciri-ciri teks berita yang aktual akan menunjukkan informasi yang terkini dan paling baru. Ciri teks berita yang kedua adalah objektif. Selain menyampaikan informasi yang aktual dan terkini, sebuah berita juga harus menyampaikan kebenaran sesuai kondisi yang terjadi tanpa adanya opini. Ciri teks berita yang ketiga adalah faktual. Faktual menunjukkan berita yang disampaikan benar terjadi secara nyata dan sesuai fakta, tanpa ada rekayasa sedikit pun, apalagi hoaks. Dapat dikatakan bahwa ciri-ciri teks berita faktual menyajikan informasi yang sesuai realita, benar adanya dan tanpa rekayasa. Ciri teks berita keempat adalah unik dan menarik. Menyajikan informasi secara unik dan menarik dengan pemilihan kata-kata yang membuat pembaca merasa tertarik. Informasi dalam teks berita akan menimbulkan rasa penasaran dan ingin tahu pada pembaca sehingga menyimak berita sampai selesai. Ciri kelima, eksplanasi. Teks berita yang baik terdiri dari pernyataan umum dengan adanya urutan sebab akibat di dalamnya serta interpretasi. Informasi faktual yang disajikan sifatnya informatif sehingga ciri teks berita eksplanasi bersifat netral dan tidak mengarahkan pembaca pada suatu opini. Ciri keenam, ada kronologis kejadian. Dalam teks berita biasanya juga dicantumkan informasi kronologis kejadian atau peristiwa kapan dan di mana peristiwa tersebut terjadi akan diinformasikan secara jelas. Ciri teks berita yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang baku dan komunikatif. Bahasa yang digunakan biasanya sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu maka pembaca akan lebih mudah mencerna dan memahami isi teks berita yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangun teks berita.
Pada dasarnya unsur teks berita terdiri dari 6 hal dan sering disebut dengan istilah 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W adalah what, apa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, why, mengapa, dan H adalah how, bagaimana. Unsur what yaitu apa. Pada teks berita akan menjelaskan mengenai peristiwa yang terjadi. Sehingga kamu bisa mengetahui dengan mudah berita tersebut menceritakan tentang peristiwa atau kejadian apa. Unsur where yaitu di mana. Akan menunjukkan lokasi dari kejadian atau peristiwa di dalam teks berita tersebut terjadi di mana. Unsur ini harus ada karena bisa memastikan bahwa peristiwa tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Unsur berikutnya adalah when yaitu kapan yang dalam teks berita akan langsung menunjukkan tentang waktu kejadian atau peristiwa tersebut terjadi. Informasi tentang kapan kejadian dalam berita merupakan hal yang sangat penting karena bisa menunjukkan kalau berita tersebut aktual. Unsur selanjutnya adalah who yaitu siapa yang menunjukkan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian di dalam berita. Siapa di sini bisa orang yang menjadi korban, saksi mata atau bahkan pelaku. Unsur why yaitu mengapa. Dalam teks berita akan menjelaskan mengapa sebuah peristiwa dalam berita tersebut bisa terjadi. Dengan kata lain, unsur ini merupakan penyebab, alasan dan latar belakang dari terjadinya sebuah peristiwa. Yang terakhir adalah unsur how yaitu bagaimana. Unsur ini akan memberikan informasi dan penjelasan mengenai proses terjadinya suatu peristiwa. Proses kejadian tersebut ditelaah sesuai dengan urutan waktunya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks berita. Seperti halnya teks lain, terdapat struktur yang membentuk sebuah teks berita. Struktur berita secara urut meliputi judul, headline, kepala berita, lead, tubuh berita, body, dan ekor berita. Mari kita bahas satu persatu struktur teks berita. Struktur yang pertama yaitu judul berita, headline. Judul memiliki fungsi yang sangat penting dalam sebuah berita karena akan menarik perhatian pembaca. Jadi sebelum kamu membuat teks berita, harus dipastikan judulnya unik dan menarik ya, agar banyak yang penasaran dan akhirnya membaca berita tersebut. Struktur yang kedua yaitu lead atau kepala berita. Pada bagian ini biasanya diawali dengan teks berita singkat yang memuat unsur 5W1H seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di bagian awal berita akan ada informasi tentang 4 unsur utama yang meliputi apa, di mana, kapan, dan siapa. Struktur pembentuk teks berita ketiga adalah body atau badan berita. Badan berita akan menyampaikan informasi dan penjelasan mengenai informasi yang sudah sedikit diberikan di bagian kepala berita. Informasi pada badan berita ini sekaligus akan menjawab tentang mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ekor berita, yang terakhir berupa ekor berita yang sifatnya berupa informasi tambahan. Sehingga jika bagian ekor berita tidak ada atau dihilangkan, maka hal itu tidak akan mempengaruhi isi teks berita secara keseluruhan. Pembahasan selanjutnya adalah penyajian berita dalam bentuk vlog. Penyajian teks berita dalam bentuk vlog adalah sebuah inovasi yang memadukan unsur visual, audio, dan narasi untuk mengkomunikasikan informasi secara menarik dan interaktif. Dalam vlog berita, pembuat konten menggunakan video sebagai medium untuk menyampaikan berita dan menggantikan format tradisional teks berita yang biasa ditemui di media cetak atau online. Dalam penyajian teks berita dalam bentuk vlog, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti visual yang menarik, narasi yang jelas, penggunaan klip video, gaya penyampaian yang kreatif, interaksi dengan pemirsa. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, visual yang menarik. Dalam vlog berita, visual yang menarik memainkan peran penting dalam menarik perhatian pemirsa.
Pembuat konten menggunakan teknik editing, grafik, animasi, dan klip video untuk memperkuat pesan yang disampaikan dan membuat konten lebih menarik. Narasi yang jelas, meskipun berbasis visual, vlog berita tetap membutuhkan narasi yang jelas untuk menjelaskan informasi yang disampaikan. Pembuat konten menggunakan narasi suara untuk memberikan konteks dan menjelaskan inti berita. Ketiga, yaitu penggunaan klip video. Vlog berita seringkali menggunakan klip video sebagai bahan referensi atau sebagai ilustrasi dari berita yang disampaikan. Klip video ini dapat berasal dari rekaman langsung, berita televisi, atau material arsip lainnya. Penggunaan klip video dapat membantu pemirsa dalam memahami konten berita secara visual. Keempat, yaitu gaya penyampaian yang kreatif. Dalam vlog berita, pembuat konten memiliki kebebasan dalam mengembangkan gaya penyampaian yang unik. Beberapa pembuat konten menggunakan humor, gaya informal, atau bahkan penyampaian yang dramatis untuk menarik perhatian pemirsa dan membuat konten lebih berkesan. Terakhir, yaitu interaksi dengan pemirsa. Salah satu aspek menarik dari vlog berita adalah adanya interaksi antara pembuat konten dan pemirsa. Pembuat konten seringkali mengajak pemirsa untuk memberikan komentar, pertanyaan, atau tanggapan terhadap konten yang disajikan. Hal ini menciptakan sebuah komunitas yang aktif dan terlibat dalam proses berita. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan tentang teks berita. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Risti Satriana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.